Dalam mengerjakan reading, biasanya satu teks itu untuk 1-9 soal ya. Bisa 1-10 soal. Bisa 1-11 soal. Jangan baca apa? Teksnya dulu, baca soalnya. Kenapa Pak? Soal itu ada apa sih Pak? Kok kita mana bisa jawab Pak? Kalau kalian baca teksnya dulu, buang-buang waktu. Oke? Terus kalau kalian lihat di sini, kenapa Pak? Kok baca soal dulu? Baca soal itu yang harus kalian lakukan, sambil baca soal, identifikasi kata kuncinya. Setelah identifikasi kata kuncinya, tentukan apakah soal itu menanyakan hal yang umum, artinya keseluruhan dari bacaan, ataukah hal-hal yang spesifik. Kalau sudah gitu, kerjakan yang spesifik dulu, jangan ngerjain yang umum atau jangan kerjain yang general dulu. Oke? Sampai sini paham? Paham, Pak. Kadang ini soal reading itu tidak serta-merta apa yang kita lihat di teks itu jawabannya, namun kita hanya bisa mendapatkan clue-nya. Kita hanya bisa mendapatkan clue-nya. Jawaban biasanya kadang ada dibungkus dengan penggunaan sinonim. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 1 ini, kalau kalian lihat di sini, ini pertanyaannya general atau spesifik? Pak Rizky. Ya, siapa ini? Ternyata reading itu udah sampai nomor 7, Pak. Lah, gimana? Oh, berarti yang lain kebanyakan nggak perhatiin nih. Ya, halo, halo. Sampai nomor berapa? Halo? 7, Pak. Nomor 7, Pak. Nomor 7. Tadi yang ngerjain belum sama sekali siapa? Yang bilang belum sama sekali siapa? Yang belum sama sekali siapa tadi? Mas Nanda? Lupa. Waduh. Malah lupa. Mas Nanda? Halo, Bunga? Ya, Pak. Faris? Maaf dari WC, Pak. Faris? Ya, Pak. Siap. Oke. Berarti nomor 7 sudah? Sudah, Pak. Sudah, Berarti Pak. yang strategi tadi yang tak saya sebutkan tadi memang sudah juga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini kata kuncinya apa? Ini spesifik atau general nih? Spesifik apa general tuh? Spesifik, Pak. Spesifik. Kata kuncinya apa? US government. On roll of the Kuncinya? government. One role of the government, Pak. Role of the government. Oke, jawabannya apa? Tadi saya bilang, kadang kita tidak menemukan kata pastinya, namun kita hanya tertolong dengan clue dan jawabannya adalah bersinonim. Jawabannya apa? Halo? Halo, halo? Halo? Gimana? Halo? Iya, Pak. Jawabannya apa? Regulate product safety, betul. Regulate, meregulasi. Padahal di sini itu revoke. Lalu ada has taken similar action. Nah, di sini melarang dan juga melarang karbon tetrachloride.
namun juga mengambil langkah yang sama terhadap zat kimia yang lainnya. Berarti kan kita harus tahu, berarti ini sinonimnya meregulasi, ya. Oke? Oh, oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Nomor 9 apa? Sudah nomor 9? Belum. Kira-kira apa? Ini kayak pertanyaan seperti ini itu nanyain apa sih? Pertanyaan seperti ini. Nanyain apa? General. General. Nanyain apa, Nurul? Nanyain kalau General, berarti Pak. general. Kalau the paragraph following the passage most likely discussed. Ini lebih ke apa? Ke topik ya? Topik ya. Iya, Berarti topiknya apa? Topiknya apa topiknya? B, Pak. B. The banning of various Pak. chemical. Iya, the banning of various chemical compound by the US government. Oke ya. Lanjut ya, nomor 10, 19 ya. Ini pada pegang modul tidak? Modulnya online. Iya. Online. Modulnya online. Modulnya bukan online toh. Itu apa? Pakai HP bukanya atau pakai laptop ya? Virtual, Iya. Pak. Virtual. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal diingat ya. Oke? Iya, Oke. Pak. Nomor, oh ya, tadi gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah ngerjainnya gimana? Jangan membaca. Langsung ke baca, soal. langsung baca soal ya. Soal. Oke, sekarang identifikasi yuk bareng-bareng yuk. Nomor 10 ini soalnya itu general apa spesifik? General. General. Nomor 11. General apa spesifik? General, Pak. General. Oh, 12. Spesifik. Spesifik. Kata kuncinya? American artist. American artist. Oke. Whistler, kata kuncinya semuanya kayaknya ini. Karena ada Whistler is considered American artist because gitu. Karena apa gitu ya? Iya. Oke, 13. Spesifik apa general? Spesifik. Oke. Spesifik. 14 spesifik apa general? Spesifik. Spesifik. Kata kuncinya apa? 14. Whistler family. Ya, Whistler family. 15. 16, 17 ini apa? Asia Spesifik. Spesifik. 18 apa ini? General, Pak. General. General. 18 general, 19 Spesifik. spesifik. Oke. Kerjakan mana dulu? Spesifik dulu apa general dulu? Spesifik. Spesifik dulu. Ayo. Nomor 12 kuncinya. Jawabannya apa kok kuncinya? 12 jawabannya apa? Harus dibaca nggak sih, Pak? Apa? Kan belum baca, Pak. Kalimatnya dibaca enggak, Pak? Kalimatnya dibaca. Kata Kelihatan, kuncinya Pak. apa ini? Ada kata because ya. Kenapa Whistler jadi American artist? Kira-kira apa jawabannya? Loh, kalian katanya pegang modul. Ya kan di Pegang sini, nggak? Pak. Oke. Pegang, Pak. Oke. Jawabannya apa 12? Biasanya, Mas, Mbak, coba didengarkan dulu. Pertanyaan itu berurutan. Dari awal ya ditanyakan di awal, tengah ya di tengah-tengah, akhir ya di akhir. Itu ya. Ya. Jawabannya jadi Berarti ini 12 ini hitungannya masih awal-awal enggak? Awal.
Awal. Apa? American artist. Ada kata American artist. Apa jawabannya? A. Padahal di sini disebutkan United States. Seperti saya bilang bahwa tidak serta-merta apa yang kita temukan di teks itu akan jawabannya sama. Tapi lebih menggunakan sinonim. Oke? Sinonim ya. Oke, sekarang nomor 13. Majority itu apa? Majority. Mayoritas. Ya? D. Jawabannya apa? Seniority. Loh, mayoritas, senioritas. D. D, high percentage. Persentasinya lebih banyak. Ya kan? Ya. Ya. 14 apa? A. Jawabannya apa? 14? A, Pak. A ya? Betul? Yakin? Mbak, tadi saya bilang kan, tidak serta-merta apa yang kalian temukan itu jawabannya. Gunakan sinonimnya, atau itu sekedar clue saja, atau itu juga sekedar distraktor saja. Oke? Halo? Iya, Pak. B bukan. Jawabannya apa? Ini kan Whistler family ya. Iya. Di sini ketemu Whistler family ya. Whistler was born in, but 9 years later, his father moved the family to Russia to work on the construction of a railroad. Lalu keluarganya kembali ke Amerika. Berarti jawabannya adalah C, working class. Buruh. Ya. Oke. Oke, Pak. Hati-hati, saya ulang kembali ya. Tidak serta-merta yang kalian temukan itu jawabannya. Itu hanya sekedar clue saja, bisa jadi sebuah distractor juga. Maka coba baca dari titik ke titik, lalu analisis. Kira-kira maksudnya apa ya? Biasanya menggunakan, nanti jawabannya itu menggunakan sinonim. Oke? Halo? Oke, Oke? Pak. Oke, lanjut. Objection. Nemu kata objection belum? Oh, ketemu, Pak. Jawabannya apa? Coba pakai strategi tadi, coba. Ada kata objection. Kalau nggak tahu maknanya, coba baca dari titik ke titik.
Dari titik sini ke titik sini. Coba. Apa Elina? Yang B mungkin, Pak. Yang apa? Apa? Yang protes. Despite itu kebalikan ya. Kalau nemu kata despite itu maknanya walaupun. Oke? Oh iya, siapa? Oke. Arif udah masuk belum Arif? Sudah, Pak. Oke, Arif ikut sini enggak apa-apa ya. Bagi teman-teman kalau contoh memang ada uzur ya silahkan ikut kelas berikutnya nggak apa-apa. Selamat datang Arif, selamat datang. Terima kasih, Pak. Itu ya teman-teman yang lain juga ya kalau memang ada kepentingan mendadak atau ada hal yang nggak bisa ditinggalkan ikut kelas sebelah nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Oke. Oke, lanjut tadi nomor berapa? Nomor 16 ya. 16 apa ini? Kata kuncinya apa? Etching ya. Etching. Kira-kira nih, etching itu apa? Coba baca dari sini ke sini sampai ke titik. Various art forms berarti karya seni yang macam-macam. Oke? Jawabannya apa kira-kira? Si. Si, Pak. Si? Iya. Si. Jawabannya jawabannya C. An art introduced by Whistler. Ini, Mas, Mbak, hati-hati. Saya ulangi lagi, hati-hati. Di sini memang ada kata di itu introduce ada enggak? Atau dibawa atau dikenalkan atau di kan ada enggak? Bring atau brought atau introduce atau made ada enggak? Enggak ada. Berarti etching sama litograf itu sudah ada, artinya sudah ada lebih dahulu ya kan? Ini kan hanya dia itu bergelut di ranah seni yaitu seni etching dan seni litograf. Kira-kira apa? Halo? Tipe painting A. Tipe painting. Tipe painting. Kalau tipe painting berarti di sini disebut bukan art forms tapi painting. Tapi ini bentuk art forms. Di sini art form apa painting? Di sini art form. Kalau art form berarti enggak. Maka jawabannya? D. Jawabannya D. Engraving. Litograf itu melukis. Etching itu Jepara apa Jepara? Ada yang Jepara rumahnya? Pengukir. Ya, Ada, Pak, saya, Pak. Mengukir ya. Involving apa, Pak? Apa? Engraving. Involving itu apa ya? Di antaranya termasuk gitu. Melibatkan gitu. Oke? Oke. Gitu ya. Lanjut. Nomor asymmetrical 17.
Proportionate. Nggak suka. Lanjut lagi. Apa? Asymmetrical apa? Asimetris. Proporsional. Proportionate. Loh, asimetris ya? Itu kan simetris. Oh, Uneven. Uneven. Ya. Uneven. Uneven apa, Pak? Oke. Uneven itu enggak genap, enggak apa ya? Tidak rata. Tidak rata, artinya tidak seimbang kayak gitulah. Asimetris. Ini lebih ke sinonim ya, Pak? Kalau Iya. ada Jadi kalau kalian ketemu soal yang seperti ini itu lebih ke sinonim ya. Iya. Closest meaning. Kalau kalian ketemu ada kata close meaning, itu adalah artinya. sinonimnya. Ya. Oh. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, Pak? Ya gini, kita ngeceknya dari teks. Kalau nggak tahu, coba tebak sambil membaca kalimat fullnya, bukan paragrafnya ya. Kalimat itu dari titik ke titik. Kalau seandainya belum tahu juga, tinggal ditebak aja asymmetrical. Asymmetrical ada mungkin asymmetrical dengan asimetris itu agak mirip enggak? Kan memang itu maknanya kan? Rata-rata dipinjam kan? Bahasa Inggris dipinjam sama bahasa Indonesia. Iya. Oke, nomor 18 atau mana nih? Oh, nomor 19 dulu, yang spesifik dulu, 19. Yang spesifik dulu. Itu lain Jawabannya? Di sini ada kata type of artwork. 67. Was involved. 810 67. 810 67. 67. 67. Oh, berarti ini masih menceritakan tentang keluarganya si Jack Whistler. Ya. Loh, katanya ini tipe-tipe karya seni. Jawabannya apa? 810. Hati-hati ya. Kerjain reading hati-hati ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya. Jangan karena kita menemukan kata tersebut itu jawabannya. Oke? Oke. Oke, Pak. Oke. Jangan karena kita menemukan kata tersebut, kita milih itu. Itu hanya sekedar clue saja. Clue untuk kita memahami lebih lanjut makna dari kalimat itu. Sekarang karena kita sudah tahu, coba nomor 10 apa? Kita mulai mengerjakan yang general nih. Nomor 10 apa? Kenapa kita mengerjakan yang spesifik-spesifik? Dari spesifik-spesifik tadi itu paling tidak kita sudah paham lah teks ini tentang apa gitu. Apa jawabannya? C. Ya? Jawabannya apa? D. C, Pak. Dan
10? D. D, Pak. C, Pak. The paragraph preceding this passage most likely discuss. Hero artis. D bukan, Pak. European artist, ini American loh, masa European? Berarti B, Pak. B. B. Ya, Yang B. B. B, lebih mendekati B ya. A different American artist. Seorang seniman Amerika, seorang Seniman Amerika yang American. berbeda. Gitu. Lanjut nomor 11. 11 apa nih? Yang B mungkin, Pak. B. B, Pak. Ya, B. B. jawabannya adalah B. One artist's life and works are described. Kan ini menjelaskan tentang hidupnya ya, hidup seorang artis ya, Iya. seorang seniman. Iya, dan Lalu karyanya, betul? Iya. betul. Oke. Ya. Lanjut, nomor berapa? 18. 18. 18. Ayo, jawabannya apa tuh? 18? Not ya, artinya tidak ya. B. B. Hati-hati. Apa, halo? Nemuin nggak? Atau D, Pak. B, Pak. Jawabannya adalah D. Somber tones. Whistler etching. Whistler kan karyanya bisa etching juga ya. Iya. Iya kan? Oke, C betul. B. Official name is not the official name. Official name-nya kan? Ini kan? Arrangement in gray and black number 1. Portrait of the artist mother. Ya kan? Iya. Lalu yang A kan Whistler kan nggak cuma satu karya seni, artinya aliran. Dia juga tadi apa? Engraving atau etching sama litograf, melukis dan mengukir. Ya kan? Akhir. Iya. Maka jawabannya Iya. adalah D. Tidak ada kata somber tone di sini, nggak ada. Artinya
tidak ini apa ya, karya Whistler Mother ini tidak dijelaskan indikasinya itu somber tone. Somber itu apa? Somber itu apa ya? Kayak mudar gitu, pudar. Oke? Atau melankolis begitu. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Question number 20 sampai 30. 20. Jawab dulu nggak? Apakah ini general? General. General. Ya. 21. Pacific. Spesifik. Spesifik. 22. Spesifik. 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 23. Spesifik. 24. Spesifik. 25. 25. Spesifik. Pacific. 25. Kata kuncinya apa 25? Kok kalian bilang spesifik? 200. Bernard Starr. 200 tahun. Bernard Starr. 26. Spesifik. Spesifik. 27. Spesifik. 28. General. General. 29. General. General. 30. 30. 30 apa? General. 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 Oke, kita kerjakan dulu 21. 21 naked eyes itu apa? Mata telanjang itu apa? Melihat dengan langsung, dengan mata langsung. Berarti apa? Jawabannya mana? Di garis pertama, di baris pertama ada nggak? Si, Pak. Jawabannya C, unassisted vision. Kedua apa? Kata kuncinya adalah distance. A. Jawabannya? A. Kenapa dijawab A? Mbak, ingat nggak tadi? Enggak. Bukan serta-merta kita menemukan kata tersebut, itulah jawabannya. Oke? Oke. Halo? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Si. C. Loh, C? Moderate, Pak. Ini loh. In reality, those stars are always moving, but because of tremendous distance. Tahu nggak tremendous distance itu apa? Nggak tahu, Pak. Tebak, B, Pak. tremendous itu apa? B, Pak. B, betul. Jawabannya B. Tremendous itu gede banget. Oke? Oke. Oke, lanjut. 23. 23. Dua tiga.
A. 23A. Noticeable. Ya. 24. Misconception, dari kata miskonsepsi. Apa tuh maknanya tuh? Apa? Halo? Miskonsepsi itu apa sih? Salah paham. Salah paham. Ada kata kuncinya salah ya. Kira-kira Iya. jawabannya mana? C. 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 Ada kata error. Ada kata error. Ya? Ya. Oke. Oke, Pak. Oke, nomor 25 sekarang. 200 tahun. Bernard Star can move. Ketemu nggak? Ada 200 tahun. Temu. Ya? Dua lima. Apa jawabannya? Jawabannya adalah D, Pak. D. Iya. D bukan. Mana ini? Dua lima D ya? Iya. Tuh. 26. C. C. Jawabannya C. Mana? C. Oh, 27 ya? Sorry, 27 kan? Ini, oh enggak, ding. 26 ini masih itu. 26 masih spesifik nih. Jawabannya adalah C. oh, planet bergerak lebih slowly, lebih lebih lambat Pelan. daripada lebih pelan daripada itu planet. Bintang. Oh, lebih pelan daripada bintang. C, Pak. Jawabannya sih. Oh, berarti planet itu pergerakannya sama dengan bintang. Halo? From Earth. Paham maksudnya? Dari bumi. Kalau dilihat dari bumi gitu. A. Stars are always moving, but because of tremendous distance between the stars, from stars to Earth, the changes are barely perceptible. Here. Ya, D. jawabannya apa?
D, Pak. Jawabannya D. Salah. Tadi A. Iya, jawabannya D. Travel through the sky considerably more rapidly than the stars. Kan gini nih. Kalau dilihat dari bumi, apa ya? Kalau dilihat dari bumi, tapi di sini nemuin nggak kata-kata itu? And from star to earth. Ya, Yang paragraf kedua. paragraf kedua yang terakhir ya. When the apparently negligible movement of star is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly unmoving. Kalau dibandingkan dengan movement of the planet, seemingly unmoving, tidak bergerak, kelihatan tidak bergerak. Kenyataannya kan bergeraknya kan pelan-pelan ya. Ya. 27 apa? Iya, Pak. 27 apa? B. 27 B. Negligible, insignificant, betul. Sekarang kira-kira 30 gampang nih. 30 apa jawabannya? Astrologi, geofisika, astronomi atau geografi? Astronomi. Astronomi. Nomor 20 sekarang apa? Judulnya apa? The ever moving star. The ever moving star. Halo? Atau C, Pak. C, Pak. 20? 20? C. 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 C, planetary movement. Salah. Ya, halo. Ya. Planetary movement. Pergerakan planet. Ini tadi kita ketemu kata-kata star nggak sih? Banyak kata starnya nggak sih? Banyak. Iya. Berarti lebih berat ke star toh daripada planet toh. Iya. Jawabannya adalah D, betul tadi, ever moving stars. Terus nomor berapa lagi ya? 28. Apa jawabannya? Yang C enggak, karena itu move quickly dibandingkan dengan other stars. Apa jawabannya? A, B, D? A. A. Stars do not appear to the eye to move. Not lo ya. Halo? Iya, bukan, Pak. Jawabannya A. Bukan. Tapi di sini ini kan the star are seemingly unmoving. Kan disebutkan di sini, Fanny. Fanny, di sini disebutkan nih. Iya, Pak. Maka jawabannya apa? Hmm. Jawabannya
Kalau enggak BD. Jawabannya B ya. Ya. Walaupun star move, mereka seolah-olah tetap di tempatnya. Kan ini D ini udah memang disebutkan tadi di atas. Iya. Berarti yang B yang nggak disebutin. Yang B ini magnify itu kayak apa ya? Membesar gitu. Tend to magnify movement. Masa kalau bergerak bintang semakin membesar? Ini disebutkan nggak? Tidak Iya. kan? 29 apa? 29. 29 apa? Dua sembilan apa? Bernard Star. Bernard Star. Padahal di sini Bernard Star itu hanya sebagai contoh loh. Like atau Bernard Star. D, Pak. D. Jawabannya apa? D. 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 Jawabannya adalah D. D. why stars are always moving. Star are always Tidak secara gamblang. Kalau seandainya D tidak secara gamblang ini. The ever moving star. Why stars are always moving? Bernard Star, the distance from Earth to Moon, the movement of the planet. Ya, jawabannya adalah D. D. Ya. Nomor 3140. Oh iya, teman-teman, yang namanya baca itu boseni. Jadi jangan bosan-bosan ya. Iya, Pak. Ya. Gini. Karena sebetulnya ya dalam pelajari TOEFL itu butuh waktu yang lama. Artinya tidak serta-merta kita ketemu hanya beberapa kali udah paham enggak. Maka teman-teman kerjakan untuk modul yang sudah saya kasih, baru dibahas. Jangan dibiarin modulnya ya. Oke? Oke, Pak. Ya, Putri ya. Iya, Pak. Paris ya. Penny ya. Iya, Pak. Oke? Ya, Pak. Nanda? Dikerjakan. Ya. Kita kan artinya gini. Ya udah, ya memang itu hak kalian. Tapi kalian pengen nilai yang bagus nggak? Yang maksimal tidak gitu? Pengen.
itu ya dikerjakan baru dibahas biar cepat. Nanti ini sebetulnya masih pemanasan nih. Ini praktis 1 ini pemanasan. Nanti soal sebetulnya untuk reading itu teksnya itu minimal seperti ini. Kalian udah lihat? Iya. Iya, Pak. Ada 20 baris. Rata-rata 20 baris. Oke ya? Oke, Pak. File listening udah saya upload. Silahkan dicoba aja. Ya? Jangan dibiarin. Oke? Oke, Pak. Minggu depan lagi. Belum tahu nanti. Next meeting, harapan saya itu kita langsung diskusi. Ini jawabannya Pak, ini. Kenapa Pak bisa begitu Pak? Ini. Pak, terus langsung jawaban nomor ini selanjutnya. Jawabannya Pak, ini Pak. Oke, betul. Alasannya apa? Karena ini Pak. Oke, lanjut. Kayak gitu maksudnya, biar cepat. Amin. Terus ada grupnya itu buat apa Pak? Ada grup itu untuk menampung apa yang belum kita bahas. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian buka website pelatihan TOEFL, terus di screenshot, terus dikirim di grup, di crop, dikirimkan di grup, diupload. Pak, ini jawaban saya ini Pak, kira-kira ada betul belum? Biar saya bisa menjelaskan. Ya? Iya, Pak. Satu Iya, persatu diupload saja. Semua saya layani. Semua saya jawab pertanyaannya. Nah, artinya kita bisa, kalau ada grup kan kita bisa buka waktu santai atau waktu di luar pembelajaran ini gitu. Oke ya? Oke, Pak. Oke, gitu. Ayo lagi yuk. 31 sampai 40. 31 ini spesifik atau general? General. General. 32. Spesifik. Spesifik 33. General. General. Spesifik. Spesifik, Pak. Spesifik. Ini kata kuncinya ya. 34. General. 34 general. 35. Spesifik. Spesifik. 36. Spesifik. Spesifik. 37. General. General. 38. Spesifik. 39. 40. Spesifik. Spesifik. Kalau 40 ini lebih harus itu ya, general ya. Jadi keseluruhan teks ini gitu. Oke. 32 apa? Spouse artinya apa? Spouse maknanya apa? Pasangan. Pasangan. Berarti jawabannya? D. Ya, marriage member. Ketiga apa? Ketiga nemu kata no fault divorces nggak? Nemu kata no fault divorces nggak? Ada kata no fault nggak? Nemu, Pak. Ya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau nemu, baca dari titik ditemukannya kata itu, jangan dari koma. Jawabannya apa? Ika, Bunga, Nurul, Irma, Novi, Aisyah, Maisaroh, Vita, Erida, Ade, Kristiani, Otania, Adinda, Pertiwi, Rofi, Nurul, Randy, Lulut, Sirni, Mei, Brilian, Olida, Cahya, Anissa, Fladila, Safira, Desti, Arimbi, Susi, Anggi, Paris, Yolanda, Andriane,
Anifatul, Arif, Rahayu, Priska, Elina, Okta, Rona. Ini udah tak panggil semua loh. Nanti jangan Pak, saya nggak dipanggil sendiri, Pak. Jangan protes gitu. Udah saya tunjuk semua, silahkan menjawab. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Rona, Ron. Iya, Pak. Apa nih jawabannya nih? A bukan, Pak. Jawabannya are on increase, betul. Karena di sini ada kata more and more. More and more. Tuh. Karena ini saya bilang dari titik ke titik untuk memahami kata kunci. Lanjut. Nomor 35, proponen apa proponen? Ada kata pro, berarti apa? Ahli. Ahli. Pendukung. Dukung. Berarti apa? Pak. Advokat. Advocate. 36, apa? Public trial. Ada kata public? Ada kata proses. Ini ada proses. Apa jawabannya? Jawabannya apa? B. B, Pak. Jawabannya adalah D. Be a harmful process. Harmful itu sinonim dari kata destruktif. Harmful. Destruktif itu apa? Menghancurkan. Yang sifatnya menghancurkan. Harmful itu merugikan. Kan hampir mirip kan? Iya. Bersinonim. 38 apa? Present. Ini bukan present, ini present nih, kata kerja nih. Apa? Present, exist, give, introduce, resulting. Di garis 9. Garis 9. Halo, halo. Kok ada suara bebek ya? Ada suara banyak atau bebek ya ini ya? Ya, Arif ya? Arif ya? Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Ayo jawabannya apa? B, Pak. Giving. Giving. Giving? Yakin nih? Existing. Existing ya. Oke?
Ada. Oke. Lanjut, Oke, 39. Pak. Settlement. Apa jawabannya? C. C. Discussion. Oke, kita cek ya. Nomor 39. Ada di baris ke-10. Baris ke-10 ada kata settlement can be negotiated. Kalau can be negotiated, kalau settlement diganti discussion, berarti diskusi yang bisa dinegosiasikan. Diskusi itu negosiasi bukan ya? Kok diskusi bisa dinegosiasikan? Asosiasi. Iya. Lah masa diskusi bisa didiskusikan? Referendum atau agreement, Pak. Jawabannya adalah didiskusikan itu apa? Keputusan ya, Agreement. D. agreement. Ya. 40 apa? 40. Empat puluh apa? Putri? Arif? Rona? Emosional. Emosional. Emotional. Emotional. Iya. Iya. Atau reactionary. Ini itu enggak? Tone itu kayak nuansanya. Nuansanya emosional atau apalagi ini? Antusiastik ataukah expository itu kayak penjelasan ataukah reactionary? Reactionary itu kayak apa ya? Lebih ke reaksi terhadap sebuah fenomena. Mana jawabannya? 40. C. C, D. Jawabannya adalah C, expository karena penjelasan ya. Ini kan berupa informasi ya. Tidak ada Ya. contoh ini di sini ada kisah seseorang yang lagi bercerai tidak? Ada? Ada nggak? Udah. Nggak ada, Ada. Pak. Nggak ada. Ada nama orang di sini disebutkan? Oh, tidak Tidak. ada namanya. Nggak ada. Kalau ada mungkin menceritakan kisahnya berarti itu masuk ke emosional, ya kan? Oh, iya, ya. Ya. Lanjut nomor berapa sekarang? Nomor 31 ya. Iya. Lanjut. Lanjut. 3, 1. 31. Apa 31? Indita? Bentar, Pak. Tadi kan kita baca sekilas-sekilas karena kita menemukan yang spesifik-spesifik ini. Kira-kira apa? Topiknya apa nih? D. Di Mau. beberapa alasan perceraian.
Atau O sih, Pak. Jawabnya C. C, Pak. Betul. Sekarang nomor 34. 4. Decrease atau increase tadi kan increase. Decrease berarti bukan A ya, bukan A. B, C, D apa? Apa nih? B, C, D? C, Pak. C. C? C. C, a no-fault divorce is not as equitable as a fault divorce. Equitable tahu nggak? Equitable. Sejajar atau atau apa ya? Sejajar itu bahasa sinonimnya apa ya? Bahasa enaknya ya. Kedudukannya sejajar. Seimbang. Mm-mm. Atau D, Pak. Hmm? D. People recover more slowly from a no-fault divorce. Tidak disebutkan nih di sini nih. Easily and equitably. Berarti kan equitable. Tapi di sini equitable not. Berarti kan bukan nomor C, bukan. Berarti tinggal BD nih. Tinggal BD nih. Jawabannya adalah B. B. Ya, jawabannya B ya. Oke. B, Pak. Oke. Lanjut 37. Pak. Silahkan dipetani dulu 37. C, Pak. C. Halo, kok lemes? 37. Increase negative feeling. Negative feeling present, hanya increase. Berarti disebutkan toh increase negative feeling. Ini kan B, Pak. jawabannya adalah yang tidak ada di teks. B. Ya, jawabannya B. B. Oke, bacaan terakhir nih. Kira-kira kalau saya kasih waktu 5 menit bisa mengerjakan nggak? Halo? Ya, Kalau saya kasih waktu 5 menit bisa mengerjakan? insya Allah.
Oke, ini 11.24. Berarti 11.30 langsung kita bahas. Saya kasih waktu 5 menit nih, silakan. Satu menit berlalu. Tiga menit lagi.
Oke, yuk. Kita bahas yuk. 41. Oh ya, 41 ini general ya. 42 apa jawabannya? Halo? C. C. Spirit. C. 43 apa? Hour, period, appointment, duration. Jawabannya adalah B kayaknya. period. B kayak- Betul? Period. Oke. Iya. 45. Ya. 45 apa? 45 adalah Ben Franklin. Oke? Ya. Betul? Iya. 46. Oke. Betul. 46 perspektif. Betul? Perspektif. Perspektif, ya. Iya. Oke. 47 apa? Richard Almanac. A. Pragmatik. Betul? Iya, Pak. Tuh. Oke. 48 desperate. Desperate. Hopeless. Betul? Plus. 49 karya Thomas Paine dijelaskan pada baris ke 18 18, 20. Oke. Sekarang nomor 41 apa jawabannya? Empat satu adalah ada Thomas, ada Ben Franklin. Oh, berarti ini aja sekedar contoh. Berarti kita cek di sini. Jawabannya adalah B. Religious and moral literature. Oke? Oke. 44 apa? 44 ini ada ngomongin tentang ngomongin tentang England, koloni, ini juga kolonialisme, kalau ngomongin kolonis Inggris. Berarti jawabannya kalau A. hanya B revolusi, tapi tidak disebutkan revolusi apa gitu. Kalau ini Thomas Paine doang, padahal dua-duanya ya. Jawabannya adalah A dan D. Jawabannya adalah A, ya? A. Oke. 50. Tujuannya apa? The purpose. Tujuan. Tujuannya apa? Describe the literary. D. D. Describe the literary influence during Revolutionary America. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak?